Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisi Susanti, NIM 18230048, jurusan akuntansi, mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2, dosen pengajar Bapak Muhammad Arifandi SEMSI. Di sini saya membahas tentang Mega Merchant Bank Syariah BUMN, bank baru, strategi baru. Yang pertama, latar belakang masalah. Memasuki era perdagangan bebas, persaingan usaha di antara perusahaan semakin ketat. Kondisi demikian menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat bertahan atau dapat lebih berkembang. Untuk itu, perusahaan perlu mengembangkan suatu strategi yang tepat agar perusahaan bisa bertahankan eksistensinya dan memperbaiki kinerjanya. Alasan perusahaan melakukan konsolidasi, merger, dan akuisisi adalah untuk memperoleh sinergi, strategi, opportunities, meningkatkan efektivitas, dan mengeksploitasi misprinsip di pasar modal. Konsolidasi adalah situasi di mana perusahaan yang terpisah menjadi satu, digambarkan sebagai merger. Meskipun secara teknik ini adalah dua situasi yang berbeda, dalam merger baru bisnis berbentuk ketika satu perusahaan menyerap yang lain. Dalam konsolidasi, perusahaan bergabung pada istilah yang relatif sama untuk membentuk satu perusahaan baru. Namun kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian. Merger adalah salah satu strategi ekspansi perusahaan atau restrukturisasi perusahaan dengan cara menggabungkan perusahaan atau lebih. Dalam merger, hanya ada satu perusahaan yang dibiarkan hidup, sementara perusahaan lainnya dibubarkan tanpa likuidasi. Akuisisi perusahaan secara sederhana dapat diartikan sebagai pengambilan perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan sehingga menjadi pemegang saham pengendali. Dalam peristiwa akuisisi, baik perusahaan yang mengambil ahli pengakuisisi maupun perusahaan yang diambil ahli diakuisisi tetap hidup sebagai badan hukum yang terpisah. Tujuan utama didirikannya perusahaan adalah dapat survive atau hidup terus. Ada kalanya perusahaan hanya bertahan 2 atau 3 tahun, kemudian bubar, dan ada pula yang sampai beranak piak dari generasi ke generasi berikutnya. Hal ini disebabkan berbagai faktor, terutama disebabkan oleh faktor manajemennya. Hal ini disebabkan banyak hal-hal yang sulit untuk diprediksi apa yang bakal terjadi di masa depan. Bagi perusahaan yang mengalami kesulitan dan kemudian akan mengancam kehidupan, banyak cara yang dapat dilakukan agar tetap hidup dan berkembang terus. Salah satu caranya adalah menggabung dengan perusahaan lainnya. Yang kedua, rumusan masalah. Di rumusan masalah akan dibahas di bab 3 dalam pembahasannya apa pengertian dan dasar hukum, syarat-syarat dan tata cara melakukan merger, akuisisi, dan konsolidasi dalam pelaporan bank syariah. Yang ketiga, tujuan masalah bertujuan untuk menyediakan analisis yang berkomprehensif untuk mengidentifikasi berbagai intervensi kebijakan dalam rangka meningkatkan aset industri perbankan syariah sebagai anorganik dan menciptakan pertumbuhan secara eksponensial bagi industri. Beberapa intervensi kebijakan yang dapat dilakukan antara lain konferensi bank konvensional milik BUMN dan swasta, menyatukan 3 bank syariah dan 1 unit usaha syariah milik BUMN, menciptakan holding bank syariah milik BUMN, pembentukan bank BUMN syariah dengan cara pendirian bank BUMN syariah baru, penguatan salah satu bank syariah milik BUMN existing. Yang keempat, manfaat. Untuk mengetahui cara meningkatkan daya pesaing perbankan syariah di industri keuangan nasional, untuk mengetahui proses merger bank syariah dan proses
produk-produk bank syariah yang ditawarkan ke depannya pasti akan menjadi lebih murah dan bersaing. Yang kelimanya, landasan teori. Yang pertama, konsolidasi, yaitu penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru dan memubarkan perusahaan tersebut tanpa melidasi terlebih dahulu. Dasar hukum konsolidasi apa yang harus merupakan dasar hukum bagi merger perusahaan. Seperti yang telah diuraikan di depan, pada prinsipnya berlaku juga bagi tindakan konsolidasi ini secara mutalis dan mutadis. Secara konsolidasi, hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka konsolidasi yaitu konsolidasi yang dilakukan atas inisiatif perusahaan yang bersangkutan dan konsolidasi yang dilakukan atas inisiatif badan khusus penyihatan perusahaan, maka sebelum dilakukan konsolidasi wajib terlebih dahulu. Pelaksanaan konsolidasi harus menghentikan kepentingan perusahaan, kreditur, pemegang saham minoritas, dan karyawan perusahaan, juga kepentingan rakyat banyak dan bersaing sehat dalam melakukan perusahaan-perusahaan. Pasal 5. Konsolidasi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan rapat anggota yang dihadiri oleh pemegang saham atau anggota konfederasi yang mewakili sekurang-kurang 3/4 dari jumlah seluruh saham, dengan usaha yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 bagian dari jumlah suara pemegang saham yang hadir. Pasal 7 ayat 2. Tata cara konsolidasi secara ringkasnya yaitu sebagai berikut: menyusun usulan rencana konsolidasi, menyusun rencana konsolidasi dan konsep akta konsolidasi, pengumuman ringkasan secara rancangan konsolidasi, rapat anggota masing-masing bank, pembuatan akta konsolidasi dihadapkan notaris, permohonan izin konsolidasi kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman, persetujuan atau penolatan pengumuman izin konsolidasi, pengumuman hasil konsolidasi. Yang kedua, akuisisi merupakan pengambilihan kepemilikan atau perusahaan yang berkaitan beralihnya pengendalian terhadap perusahaan. Berbeda dengan merger, pada kasus akuisisi ini tidak ada perusahaan melebur ke perusahaan lainnya. Jadi setelah terjadinya akuisisi, kedua perusahaan masih tetap eksis, hanya kepemilikan yang telah terubah. Dasar hukum akuisisi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Dalam pasal 103 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan mengatur secara khusus mengenai akuisisi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perundang-undangan di bidang perbankan selain undang-undangan perbankan, ketentuan lainnya. Syarat-syarat akuisisi, hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka akuisisi yaitu akuisisi yang dilakukan atas inisiatif perusahaan yang bersangkutan, maka sebelumnya dilakukan akuisisi wajib terlebih dahulu memperoleh izin. Pelaksanaan akuisisi harus memperhatikan kepentingan perusahaan. Akuisisi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan rapat anggota yang dihadiri oleh pemegang saham atau anggota keperasian dan perwakilan sekurang-kurang 3/4 dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 bagian dari jumlah suara pemegang saham yang hadir adalah pasal 7 ayat 2. Tata cara akuisisi secara ringkas. Tata cara akuisisi yaitu penyampaian maksud akuisisi kepada perusahaan yang akan diakuisisi, menyusun usulan rencana akuisisi, menyusun rencana akuisisi dan konsep akta akuisisi, pengumuman ringkasan akuisisi rapat anggota masing-masing perusahaan, pembuatan akta akuisisi di hadapan notaris, permohonan izin akuisisi dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman, persetujuan atau penolatan permohonan izin akuisisi, pengumuman hasil akuisisi.
Yang ketiga, mergen. Dalam Undang-Undang telah perseroan terbatas menggunakan istilah penggabungan. Untuk pengertian mergen dengan demikian, merger adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu dari perusahaan. Yang membubarkan perusahaan hanyalah tanpa meligasi terlebih dahulu. Dasar Hukum Marjan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perundang-undangan di bidang perbankan selain Undang-Undang Perbankan KUA Perdata tentang Perjanjian Peraturan Khusus sehubungan dengan status khusus dari perusahaan atau bank yang akan merjan, peraturan khusus yang berkaitan dengan kegiatan merjan. Secara merjan, hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka merjan yaitu merjan yang dilakukan atas inisiatif perusahaan yang bersangkutan dengan merjan yang dilakukan atas inisiatif Badan Khusus Penyihatan perusahaan. Pelaksanaan merjan harus memperhatikan kepentingan perusahaan. Merger hanya dilakukan dengan persetujuan rapat anggota yang dihadiri oleh pemegang saham. Tata cara merger secara ringkas. Tata cara merger yaitu melalui tahapan sebagai berikut: menyusun usulan rencana merger, menyusun rencana merger dan konsep akta merger, pengumuman ringkasan rencana merger, rapat anggota masing-masing pihak, pembuatan akta merger di hadapan notaris, permohonan isi merger kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman, persetujuan dan penolakan permohonan izin. Yang keenam, pembahasan. Yang pertama, profil perusahaan. Di Indonesia sebagai negara penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap halal market serta dukungan stakeholder yang kuat merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah. Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dan ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dari kurun 3 dekade ini. Inovasi produk, meningkatkan layanan, serta mengembangkan jaringan menunjukkan tren. Pada 1 Februari 2021 yang bertetapan dengan 19 Jumadil akhir 1442 menjadi peranan sejarah penggabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia. Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dan ketiga Bank Syariah sehingga mendirikan layanan yang lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas pemodalan yang lebih baik, didukung sinergi dengan perusahaan induk Mandiri, BNI, BRI, serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN. Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiganya sebank syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan bank syariah kebanggaan umat yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat yang luas. Yang kedua, pembahasan permasalahan. Ringkasan permasalahan proses merger Bank Syariah BUMN sudah dimulai. Hal ini ditandai dengan penandatangan perjanjian merger oleh bank-bank yang akan digabungkan, yaitu Bank BRI Syariah, TBK, BT Bank Syariah Mandiri, dan BT BNI Syariah pada 13 Oktober 2020. Tujuan utama dari merger ini adalah meningkatkan daya saing perbankan syariah industri keuangan nasional. Alasan merger Bank Syariah BUMN, meski 87% total penduduk di Indonesia menganut agama Islam, tetapi market share perbankan syariah terjebak di kisaran 5-6%. Ekonomi syariah Indonesia di dunia saat ini juga tertinggal dan berada di peringkat kelima dunia. Berdasarkan data State of Global Islamic Economy tahun 2020, menyusul Malaysia, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Saudi Arabia.
Meskipun banyak membawa manfaat perkembangan, namun ada 4 permasalahan yang muncul mengenai merger ini, diantaranya adalah: satu, akankah bank syariah BUMN menjadi kandidat bagi pelaku industri perbankan syariah lainnya? Yang kedua, akankah pelaku UMKM diletarkan dan bank syariah BUMN hanya fokus melayani kalangan menengah ke atas serta perusahaan-perusahaan besar? Yang ketiga, akankah ada PHK pada pegawai existing? Keempat, adakah merger ini berhasil? Yang ketiga, penyebab permasalahan. Faktor-faktor mengindikasikan ada hal yang kurang tepat dan efisien di industri perbankan syariah selama ini. Kemudian, kecilnya modal perbankan syariah selama ini dianggap menjadi salah satu sebab utama susahnya pelaku industri ini berkembang. Perkembangan keduanya, syariah di Indonesia masih tertinggal bila dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia. Padahal jumlah penduduk muslim di Indonesia sendiri terbesar di mata dunia. Kenapa? Dengan jumlah penduduk muslim yang muncul dianggap terbesar di dunia, kemudian syariah seolah jalan di tempat. Ada satu periode sulit sekali aset keuangan syariah kita melewati 5%. 13 Bambang mengatakan ketertinggalan keuangan syariah di Indonesia sebagai disebabkan oleh sektor keuangan syariah di Indonesia masih berjalan sendiri-sendiri, padahal seharusnya untuk meningkatkan keuangan syariah perlu juga dibarengi dengan sektor real. Sektor real yang akan bergerak besar kalau dibarengi dengan sektor real. Salah satu penyebab yang belum diharapkan karena sektor real yang reafiliasinya dengan Sayaria belum berkembang baik di Indonesia. Pemerintah Malaysia sudah sejak lama mengejar mengapanyakan penggunaan perbankan syariah. Setelah pangsa pasar perbankan syariah Malaysia sudah dibesarkan 3,8%, bahkan Arab Saudi mencapai 5,11%. Isinya menceritakan apa yang terjadi, penyebab permasalahan itu terjadi dengan lengkap. 4 faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan, di antara belum selaras visi dan koordinasi antar pemerintah otoritas. Kemudian, perbankan syariah belum memiliki modal yang memadai. Struktur pendanaan bank syariah masih mengandalkan biayanya dari dana mahal sehingga tidak efisien. Menurutnya, produk bank syariah pun masih tidak variatif. Dengan begitu, tidak menarik bagi masyarakat. Sumber daya manusia dan teknologi informasi perbankan syariah sangat berbeda dengan konvensional. Pengaturan dan pengawasan bank syariah juga masih belum optimal, ditambah pemahaman sekaligus kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap perbankan syariah. Jadi bukan sepenuhnya salah bank syariah. Hal itu karena masyarakat memang masih cuek. Dengan begitu perlu awareness dan edukasi ke masyarakat. Yang keempat, dampak permasalahan. Merger bank syariah BUM tentunya tidak dampak risiko. Dominasi yang cakupnya yang luas berpotensi menimbulkan iklim persaingan usaha yang tidak sehat di segmen perbankan syariah nasional. Apalagi jumlah bank syariah umum di Indonesia tergolong sangat minim. Dalam hal ini, pemerintahan harus bertimbangan dengan mencari solusi konkret terhadap ekosistem perbankan syariah nasional agar tidak ada kecenderungan merujuk ke arah monopoli dan praktek persaingan usaha tidak sehat juga sampai berbentuk merger bank syariah, mematikan ekosistem usaha perbankan syariah di Indonesia. Praktik monopoli diberikan kepada bank usaha milik negara selama ini dianggap sebagai cara untuk inefisiensi perusahaan pelat merah dan untuk mencapai tujuan tertentu. Monopoli berdasarkan pada pasal 33 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang mengatakan cabang-cabang produk yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang yang banyak dikuasai oleh negara. Tentunya praktek-praktek monopoli pada akhirnya akan mengurangi konsumen dan membuat iklim persaingan usaha menjadi tidak kondusif. Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentunya memiliki kewajiban dalam mengawasi praktek bisnis daripada merger bank syariah ke depannya. Walaupun terdapat pengecualian monopoli bagi badan usaha milik negara, bukan berarti
KPPU lepas tangan dikarenakan tetap memiliki kewajiban mengawasi merchant bank syariah agar tidak melakukan perilaku monopoli. Tentunya praktek-praktek monopoli yang pada akhirnya merugikan konsumen dan membuat iklim persaingan usaha menjadi tidak kondusif. Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentunya memiliki kewajiban dalam menguasai praktek bisnis daripada merchant bank syariah ke depannya. Walaupun terdapat pengecualian monopoli bagi badan usaha milik negara, bukan berarti KPPU lepas tangan dikarenakan tetap memiliki kewajiban pengawasan merchant bank syariah agar tidak melakukan perilaku kolim. Merchant bank syariah BUMN harus memberikan ruang dan ketepatan bisnis kepada perbankan non BUMN dalam menjalankan roda bisnisnya di bidang perbankan syariah agar tidak terjadi monopoli. Merchant bank syariah BUMN tidak boleh menetapkan hanya terdapat tertentu terhadap perusahaan-perusahaan BUMN atau non BUMN sejenisnya demi menguasai pasar, karena hal ini berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. 6. Solusi terhadap permasalahan. Bank Syariah Indonesia ditargetkan dapat masuk menjadi 10 besar bank syariah global pada tahun 2025. Dari sisi kapitalisasi pasar, dia menargetkan bahwa periode tersebut kapitalisasi pasar BSI telah mencapai 758 miliar dan perusahaan menurutnya sudah berada di jalan yang tepat menunjukkan target tersebut. Untuk mencapai target tersebut menurut Dumai bisa menjadi salah satu pintu masuk BSI. Dia juga melihat besarnya potensi penerbitan suku global sebesar 200-300 juta per tahun. Potensi ini bisa ditangkap BSI karena selama ini Kementerian Keuangan masih menjadi isu terbesar. Hal ini pun menjadi tantangan pada ekosistem bank syariah yang saat ini literasi baru mencapai 8% sehingga iliterasinya masih rendah dibandingkan dengan perbankan konvensional dengan literasi 30% dan induksi 70%. Heri menegaskan ilusi ini harus dikejar dengan literasi yang lebih pasif. Selama ini dari sisi teknologi banyak bagian bank syariah yang menjadi bagian dari bank konvensional, sehingga dari pemodalan dan SDM belum optimal sehingga harus dioptimalkan. BSI adalah bank asal merchant yang menetapi ranking ke-7 bank syariah. Kami memampukan pemodalan cukup besar dalam inisiatif investasi dan penguatan teknologi. Heri Nurgadi mengungkapkan transportasi digital yang akan dilakukan perusahaan dan perencanaan menjadi mobil making BSI menjadi sebuah super app. Transformasi ini dilakukan seiring dengan perubahan pola konsumen yang kini mengandalkan digital dengan terbatas mobilitas masyarakat di masa pandemi COVID-19. Inovasi yang dilakukan BSI pertama dalam layanan merchant banking, sehingga bukan hanya sebagai alat transaksi keuangan namun juga memiliki fungsi yang lebih lengkap. Dari mengatakan BSI telah meluncurkan fitur menarik berupa pembukaan rekening dan biometrik face recognition. PT Bank Syariah Mandiri mendukung penuh langkah pemerintahan Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN dalam menyatukan ketiga bank syariah milik Hibara, yakni PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Mandiri Syariah menyatakan kesiapan bersinergi untuk menciptakan bank syariah dan model inovatif berskala global. Seperti diketahui, anggota Himbaran selaku perusahaan industri ketiga bank syariah internasional, yakni PT Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia, dan PT Negara Indonesia, telah mendatangi Conditional Merger Agreement bersama PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Penggabungan ketiga bank syariah memiliki Hibara tersebut bertujuan Indonesia merupakan negara berpopulasi umat muslim terbesar dunia mampu memiliki bank syariah terbesar di tanah air yang berskala global. Secara umum, perbankan syariah berpotensi tumbuh dan berkembang di tengah tantangan ekonomi makro yang industri keuangan akibat pandemi. Peluang pertumbuhan ini bercermin dan terjaga kinerja positif. Industri perbankan syariah khususnya Mandiri Syariah sejak beberapa tahun terakhir.
Hingga akhir Agustus tahun 2020, beberapa indikator kinerja Mandiri Syariah positif dan tumbuh sehat dan Sutain yaitu laba bersih tumbuh 2,658% menjadi Rp957 miliar. Pembiayaan tumbuh hingga 18% menjadi 7666 triliun, di mana pembiayaan segmen retail 52% menjadi 4855 triliun ditetapkan. Dana pihak ketiga yang mencapai 13,17 menjadi 9,912 triliun. Direktur Utama Mandiri Syariah Tony E.B. Subari mengatakan bahwa energi Bank Syariah milik BUMN ini akan mampu meningkatkan inovasi ekonomi dan luas syariah yang menjadi lebih modern. Dalam beberapa tahun terakhir, Mandiri Syariah sendiri konsisten melakukan inovasi layanan digital bagi nasabah guna menawarkan sistem layanan perbankan yang berbeda dan tidak hanya memberikan layanan finansial berbasis syariah, tapi juga 17 solusi kebutuhan sosial yang spiritual yang makin relevan dengan kondisi dan terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Selama proses iterasi maupun telah interaksi ketiga bank syariah, para pemegang saham menjamin tidak akan memutus hubungan kerja, sedangkan bagi para nasabah, merger ini belum berlaku efektif. Adapun mendatangkan CMA melakukan langkah awal dari proses merger. Adapun permasalahan tersebut dapat dipecahkan dengan solusi sebagai berikut. Yang pertama, dengan meningkatkan daya saing dan market share. Yang kedua, dengan besarnya modal inti dan aset. Yang ketiga, belajar dari proses merger Bank Bumi Daya. Empat, ada dua faktor penting yang bisa menentukan sukses atau gagalnya proses merger. Ketujuh, penutupan. Kesimpulan, pembentukan Bank BUMN Syariah merupakan langkah awal yang meningkatkan aset peran sinergitas perbankan syariah di Indonesia sesuai dengan potensi yang sangat besar. Beberapa alternatif telah dikaji dan diskusi dan stakeholder utama sehingga dapat disimpulkan hal sebagai berikut. Yang A, merger BUS anak usaha MUMN adalah alternatif yang banyak didiskusikan dalam berbagai pertemuan yang dilakukan KNKS. Namun, hal ini bukanlah pilihan utama yang disepakati oleh peran stakeholder. Alternatif metode ini diharapkan akan menjadi strategi jangka menengah setelah akor Bank Syariah BUMN yang cukup besar tersedia. Yang B, alternatif yang akan berdampak signifikan namun sulit direalisasi dalam jangka waktu 5 tahun ke depan adalah konversi salah satu bank BUMN menjadi BUS. Bank BTN adalah bank yang sangat ini paling memungkinkan relatif lebih mudah untuk konversi dari segi ukuran, jenis aset, mayoritas kredit properti, dan sudah ada ekspektasi publik. Yang C, alternatif yang cukup apresi dan relatif mudah direalisasi adalah mengembangkan salah satu BUS milik Bank BUMN sebagai bank syariah skala besar. Sebagai itu, Bank Indonesia juga patut dipertimbangkan untuk menjadi bank BUN penuh bank BUN kelima. Sedang yang D, selain mendirikan bank syariah BUMN skala besar, buku yang kelima, sumber pertumbuhan dari sektor industri halal yang sektor industri pendidikan Islam untuk dioptimalkan melalui investasi kebijakan yang terarah dan strategi. Yang kedua, saran. Adapun langkah-langkah yang diusulkan untuk disiapkan adalah sebagai berikut. Melakukan pembahasan lanjutan dengan pemegang saham bank terkait sesuai rekomendasi kajian ini seperti Bank BUMN milik Kementerian BUMN serta 19 direksi bank terkait. Yang B, perlu dipersiapkan polisi memo atau polisi recommendation kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, serta kementerian dan lembaga lainnya terkait dengan investasi yang dibutuhkan sebagai pengembangan syariah. Yang C, Komite Nasional Keuangan Syariah merupakan line arranger dalam mewujudkan rencana pendidikan bank syariah BUMN. Untuk itu, seluruh proses akan diolah dan dikoordinasi dengan
baik pada level tertinggi dari KNKS, sehingga proses transformasi yang akan dilakukan untuk satu bank BUMN besar dapat berjalan dengan baik. Itu pertanyaan dari Saudari Rahma Anissa, bagaimana tujuan utama dari permasalahan margin Bank Syariah BUMN? Jelaskan. Yaitu karena tujuan utama dari majelis tersebut dapat meningkatkan daya saing perbankan syariah di industri keuangan nasional. Meski 87% total pendudukan di Indonesia menganut agama Islam, tetapi margin perbankan syariah terjebak di kisaran 5-6% setelah 20 tahun bank syariah pertama berdirinya di negara ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.